Percaya pada proses Tuhan. Tuhan tidak pernah menjanjikan dalam hidup kita tanpa kesulitan, hambatan dan tantangan. Tidak seorang pun yang imun terhadap pergumulan dan kesusahan. Tetapi setiap orang yang hidup di dalam Tuhan Yesus akan selalu mendapatkan kekuatan, penghiburan, damai sejahtera, dan kemampuan untuk melewati setiap keadaan. Karena kita tahu ada tujuan dan rencana yang baik di balik semua kesulitan. Setiap masalah pasti ada jalan keluar dan kemenangan seperti Tuhan telah kalahkan dunia. Yohanes 16 ayat 33. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera di dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Di balik setiap kesulitan yang Tuhan izinkan hadir menyapa kita, ada rencana Tuhan. Di setiap kesulitan ada kemudahan. Dengan kesulitan dan tantangan adalah suatu cara yang Tuhan gunakan untuk memproses kita, mengubah dan memperbaharui hidup kita untuk lebih baik dan tangguh. Pada situasi kita yang tidak baik, seperti dalam lembah kekelaman, fase titik terendah, putus harapan, kehilangan power oleh karena berbagai hal, kesulitan dalam hidup, justru akan terdorong untuk mencari pertolongan, mendekat kepada Tuhan, berseru dan memanggil namanya. Mazmur 34 ayat 19. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Tuhan tidak pernah menyerah atas hidup kita, tidak pernah menolak sebesar apapun dosa kita. Dia sangat dekat dengan kita. Tuhan hanya sejauh doa. Mungkin kita bisa ditinggalkan sendirian oleh teman-teman, sahabat, keluarga di saat kita tak berdaya, tetapi tangan Tuhan selalu ada menopang kita. Tuhan memberi kekuatan dan penghiburan. Kalau saat ini saudara sedang jatuh, jangan pernah salahkan Tuhan, tetapi tetaplah percaya akan proses. Tuhan menciptakan langit dan bumi beserta isinya bertahap-tahap, hari demi hari. 6 hari lamanya, tetapi sempurna. Tuhan mengasihi dan memberkati Yusuf, bukan karena tidak mampu Tuhan membebaskan Yusuf dari penjara, Daniel dari gua singa, meluputkan Paulus dari perahu yang terdampar, mengangkat duri dalam daging Paulus. Tetapi Tuhan tidak lakukan, karena justru di tengah kelemahanlah ada doa-doa yang paling tulus dinaikkan kepada Tuhan, penyerahan diri sepenuhnya pada Tuhan, dan menjadikan hanya Tuhanlah yang menjadi kendali dan berotoritas. Roma 5 ayat 3 dan 4. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dalam hidup ini, tidak satu pun boleh terjadi tanpa seizin Tuhan.
kesulitan yang kita hadapi terjadi oleh karena kesalahan, kelalaian, dan kesombongan kita pun, pasti Tuhan akan pulihkan dan menjadi berkat. Asal kita mau mengaku, minta pengampunan pada Tuhan, dan bertobat. Setiap kesulitan yang kita hadapi, apabila direspon dengan baik sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, akan membentuk suatu karakter yang semakin lebih baik, yang mengarah pada Kristus yang adalah kepala. Seorang tukang emas memurnikan emas dengan metode pemurnian, pemanasan berulang-ulang sedemikian rupa sampai tukang emas dapat melihat pantulan wajahnya di atas emas tersebut. Demikian juga Tuhan memurnikan kita, umat yang dikasihi dan disayangi. Memproses dengan begitu menyakitkan, bukan untuk mencelakakan, merancang suatu kejahatan, melainkan supaya semakin mencerminkan Kristus dan karakternya. 1 Petrus 1 ayat 7. Maksud semuanya itu ialah membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Mari fokus pada rencana Tuhan dan kasih-Nya kepada kita. Jangan fokus pada kesulitan yang sedang terjadi, karena di balik kesulitan ada sukacita besar. Ibrani 12 ayat 11. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Tetaplah berproses dalam Tuhan, mengucap syukur dalam segala hal. Jangan pernah menyerah, mundur, berputus asa, keluar dari koridor jalan proses Tuhan. Karena semakin lari dan menjauh dari Tuhan akan semakin menyakitkan. Semakin keras Tuhan memanggil saudara untuk berbalik. Karena Tuhan sangat mengasihi saudara. Tuhan punya rencana indah dalam hidup saudara. Tuhan mau membuat cerita pengalaman indah berjalan bersamanya. Dan yang akan mau saudara ceritakan bagi orang lain dan jadi kemuliaan baginya. Soli Deo Gloria. Kita berdoa. Bapa kami yang baik, kekasih jiwa kami yang kami puji dan kami muliakan. Kembali kami mengucap syukur di hadapan-Mu Tuhan. Segala hormat, pujian, kemuliaan hanya bagi-Mu. Karena rancangan-Mu indah bagi kami Tuhan. Engkau memproses kami Tuhan untuk kebaikan kami. Untuk kami supaya makin berkenan, menyenangkan Engkau Bapa. Ya Allah Bapa. Biarlah Tuhan tetap karya-Mu yang terus bekerja dalam kehidupan kami Tuhan. Supaya kami semakin indah Tuhan. Supaya hidup kami semakin menaik. Supaya kami juga boleh menjadi saluran berkat buat orang lain ya Bapa. Mampukan kami Tuhan, beri kami Roh Kudus-Mu. Jangan tinggalkan kami satu detik pun Tuhan. Karena hidup kami ada di tangan-Mu. Masa depan kami ada di tangan-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan, hanya Engkau yang menjadi kendali dan berotoritas dalam kehidupan kami. Ya Bapa, kami tahu di dalam Engkau Tuhan ada kebahagiaan dan sukacita. Hanya dengan bersama Engkau lah Tuhan kami mengalami kemenangan. Hanya dengan bersama Engkau lah Tuhan kami memperoleh damai sejahtera. Biarlah kasih-Mu tetap tercurah mengalir dalam kehidupan kami. Ampuni segala dosa dan pelanggaran kami yang sering mendukakan Engkau Tuhan. Supaya kami boleh layak menerima terus berkat-berkat-Mu yang akan terus tercurah dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu, buat
berkat-Mu atas lumbung-lumbung kami, pekerjaan kami, usaha kami, masa depan kami, keluarga, anak kami. Ya Tuhan, biarlah Tuhan, Engkau yang menyelidiki terus hati kami Tuhan. Tiada yang tersembunyi bagi-Mu Tuhan. Kuatkan kami, mampukan kami Tuhan. Sempurnakan kami. Jangan biarkan kami jadi batu sandungan untuk datang kepadamu Tuhan. Yang sakit disembuhkan. Yang berkekurangan dicukupkan dan diberi berkelimpahan. Yang berkesedihan, kesakitan. Yang dalam duka, Engkau yang memberikan penghiburan, kekuatan. Engkau yang menopang dan yang menuntun. Ialah Bapa, biarlah segala hormat, pujian, kemuliaan, keagungan hanya bagi-Mu Allah Bapa di surga. Di dalam satu nama yang indah kami berdoa dan mengucap syukur, yaitu Yesus Kristus yang kudus, yang mulia, berkuasa, hari ini sampai Maranatha. Amin.